والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Amma ba'du. Segala pujian dan syukur hanyalah Allah yang berhak untuk menerimanya. Kita ucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihah. Kemudian salawat dan juga salam marilah kita haturkan buat Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala hadzal nabi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang kami muliakan, para sahabat dipuji-puji oleh Allah dalam Al-Quran. Sahabat muhajirin dan ansar, terang-terangan Allah menyebutkan pujian buat mereka, Bu. Hal itu tertera dalam firman Allah Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Di dalam pujian Allah ini, Allah memastikan seluruh sahabat pasti masuk surga. Seluruh sahabat Allah ridha kepada mereka semua, dan siapa saja yang mengikuti, meniru, mencontoh para sahabat ini pasti masuk juga ke dalam ridha dan surga Allah. Demikian juga firman Allah di Al-Quran surat Ali Imran ayat 110. Terang dan tegas Allah mengatakan, kuntum khayra ummah, kamu adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk manusia yang lain, yaitu para sahabat. Hamba-hamba Allah, Bapak dan Ibu yang kami muliakan, Allah langsung yang mengangkat, memuliakan, meninggikan dan memaklumatkan nama-nama para sahabat ini sehingga nama mereka harum semua sampai hari kiamat. Padahal Pak, mereka tidak pernah sekolah. Jangankan universitas, tamat S1, S2, S3, TK pun mereka tidak pernah, seorang pun. Tapi Allah angkat mereka setinggi-tingginya. Kenapa? Jawabannya adalah sebab hidup mereka terdedikasi secara totalitas untuk akhirat. Mereka menjadi manusia-manusia langit yang turun ke bumi dalam rangka memakmurkan bumi, menguasai bumi untuk menyembah Rabbul Alamin. Mereka menguasai bisnis, tapi bisnisnya untuk melayani agama. Mereka menguasai politik, tapi politiknya untuk memperjuangkan agama. Mereka menguasai ekonomi, ekonomi mereka untuk mengharumkan agama. Mereka menguasai Persia, Timur, Eropa. Mereka menguasai seluruh Afrika. 2/3 dunia ada dalam genggaman mereka, tetapi mereka jadikan seluruh dunia tunduk kepada Rabbul Alamin. Semua mungkarat padam, semua maksiat tutup. Allah ditauhidkan. Islam begitu harum dan jumawa, dan lamanya ribuan tahun. Hebat betul ini. Ribuan tahun dunia ditundukkan oleh Islam, diawali oleh para sahabat ini. Pertanyaannya,
Kenapa bisa para sahabat sebegitu hebat? Dan hebatnya di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-55, Allah menjamin kembali di akhir zaman akan muncul manusia-manusia berkualitas para sahabat. Allahu Akbar. Allah jamin di akhir zaman akan hadir kembali generasi-generasi orang-orang beriman sekualitas para sahabat. Allahu Akbar. Pertanyaan sekali lagi, di mana letak hebatnya para sahabat? Jawabannya sesuai dengan materi kita malam hari ini. Apa materi kita malam hari ini? Hah? Fitnah akhir zaman. Apa Bu materinya Bu? Fitnah akhir zaman. Apa itu fitnah akhir zaman? Para sahabat seluruh mereka yakin bahwa akhir zaman yang dimaksud dari Rasulullah itu adalah mereka. Dari mana mereka yakin? Seperti ungkapan Nabi di depan para sahabat-sahabat, saudara-saudara, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini. Aku ini diutus oleh Allah menjadi nabi dan rasul, sementara jarak antara aku diutus dengan kiamat terjadi kahataini, hanya seperti ini, kata Nabi. Nabi mengangkat dua jarinya diarahkan ke langit, Pak. Hanya seperti ini. Lalu kata para sahabat, Nabi merenggangkan sedikit. Jari telunjuk dengan jari tengahnya direnggangkan sedikit. Apa yang dipahami oleh seluruh para sahabat? Onde dake kiamai kiru nyulai la sabana dake. Ditambah pula hadis berikut, Nabi berkata, ketika aku diutus oleh Allah sebagai nabi dan rasul, malaikat Jibril membisikkan kepadaku bahwa malaikat Israfil, siapa malaikat Israfil Bu? Yang bertugas meniup sangkakala kiamat. Malaikat Israfil sejak diciptakan sangkakala kiamat sudah di tangannya. Memang tugasnya cuma meniup sangkakala. Kapan sangkakala kiamat dimasukkan oleh malaikat Israfil pangkalnya ke dalam mulut? Ketika Nabi Muhammad diutus. Aku ini diutus, malaikat Israfil langsung memasukkan pangkal terompet sangkakala kiamat ke dalam mulutnya. Tiap sebentar matanya melirik ke arah arash, menunggu aba-aba dari Allah. Kapan terompet ini, kapan sangkakala ini ditiup? Apalagi yang dapat dipahami dari ini, wahai Bapak Ibu? Seluruh sahabat yakin bahwa merekalah yang akan mengalami akhir zaman tersebut. Merekalah yang dimaksud dengan akhir zaman tersebut. Sehingga tidak heran beberapa kali para sahabat melontarkan pernyataan-pernyataan di mana lontaran pernyataan mereka itu sesungguhnya hanya berhak dikatakan oleh orang-orang yang benar-benar akan menghadapi kiamat. Seperti yakinnya para sahabat Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Lah Bapak Ibu kan tahu Dajjal hanya muncul betul-betul di akhir zaman. Sementara banyak sekali sahabat yakin Ibnu Sayyad adalah Dajjal. Begitu juga Ibnu Abbas berkata ketika ada meteor melintasi mendekati bumi. Apa kata Ibnu Abbas? Semalaman saya tidak dapat tidur. Kenapa Tuan Guru? Kata murid-muridnya. Karena malam tadi meteor melesat ke arah bumi. Berarti besok dukhon dimulai. Lah dukhon itu tanda besar kiamat pertama. Dajjal tanda besar kiamat kedua. Coba lihat para sahabat saking yakinnya mereka bahwa kiamat sudah sangat dekat, sampai-sampai fenomena alam yang nampak langsung mereka kaitkan dengan hadis-hadis akhir zaman. Dampak positifnya bagi para sahabat adalah mereka tidak tanggung-tanggung, Pak. Dalam menjalani hidup mereka nggak mau tanggung-tanggung. Mereka ingin totality menjadi manusia terbaik di mata Allah. Saat mereka sholat seolah-olah ini adalah sholat mereka terakhir. Saat mereka menyumbang bersedekah
seolah-olah seluruh harta mereka dipersiapkan untuk menyelamatkan akhirat mereka. Saat mereka berjihad, seluruh mereka total dengan nyawanya pun siap dipersembahkan. Saat mereka berdakwah, betul-betul mereka ingin lisan mereka adalah asbab turunnya hidayah Allah kepada dalam dada-dada makhluk. Mereka seluruhnya sungguh-sungguh, bapak-bapak, ibu-ibu, sungguh-sungguh dalam rangka menjadi manusia yang paling banyak nilainya, yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia mereka taklukkan, tapi mereka jadikan dunia sebagai jembatan menuju surga Allah yang tertinggi. Kenapa? Karena seluruh mereka yakin, seyakin-yakinnya kiamat tak lama lagi. Kiamat tak lama lagi. Untuk apa saya menyanyiakan masa? Untuk apa saya membuang-buang waktu? Untuk apa saya tidak bermaksimal? Padahal tak lama lagi dunia berakhir, kiamat terjadi, dan pintu surga hanya terbuka buat para pemenang. Dan kami harus menjadi pemenang itu. Itu semangatnya muncul dari keyakinan kiamat sudah sangat dekat. Tapi wahai Bapak Ibu, hebat apa mereka beramal, ternyata belum terjadi kiamat di zaman mereka. Mereka semuanya meninggal dunia. Rugi enggak mereka dengan amal mereka yang hebat-hebat itu? Rugi tidak? Tidak. Rugi enggak mereka dengan keyakinan mereka bahwa kiamat sangat dekat yang berdampak kepada hebatnya amalan mereka? Rugi tidak mereka? Tidak rugi. Tapi anak-anak para sahabat mewarisi keyakinan bapak-bapaknya ini. Giliran mereka pula yang yakin. Ternyata tidak giliran bapak kita, mungkin di giliran kita. Akhirnya mata mereka awas, telinga mereka awas, dan mereka juga ingin berpacu mengalahkan bapak-bapak mereka dalam melayani Islam, dalam menyembah Allah. Hebatnya anak-anak para sahabat, bahkan secanggih, seulet, setangguh bapak-bapak mereka. Sampai-sampai Rasulullah memuji-muji mereka dalam hadis sahih Bukhari Muslim. Sebaik-baik generasi adalah generasi aku, kata Rasul dan para sahabat nih. Lalu generasi setelah itu, yaitu para tabi'in, anak-anak para sahabat. Lalu generasi setelah itu, kata Rasulullah, yaitu level cucu-cucu para sahabat. Nabi mengatakan 3 tingkat generasi inilah yang paling baik, yang paling hebat, yang paling kuat, yang paling benar. Bila kamu ingin meniru, tiru 3 generasi ini. Rasul dan para sahabat, tabi'in dan tabi'in. Mereka sangat yakin kiamat akan terjadi dekat dengan zaman mereka, dan pada akhirnya tidak terjadi kiamat. Rugi tidak mereka dengan seluruh perjuangan mereka? Jawab Bapak. Rugi tidak seluruh infak, seluruh dakwah, seluruh salat mereka yang hebat? Rugi tidak? Keyakinan mereka itu mengantarkan mereka kepada kemenangan dan keberuntungan yang paling nyata. Berlalulah generasi demi generasi, ratusan tahun berjalan, 1000 tahun pun berlalu. Sekarang sudah 1443 Hijriyah. Pertanyaan saya, di masa para sahabat dulu baru 5% tanda-tanda akhir zaman itu terjadi. Sebegitu hebat para sahabat meyakini bahwa di zaman mereka lah kiamat terjadi. Sementara tahukah Bapak Ibu, di zaman kita ini sudah lebih dari 95% tanda-tanda kiamat itu terjadi seluruhnya. Mestinya Bapak Ibu yang berhak memiliki keyakinan seperti para sahabat kita, betul tidak? Seharusnya Bapak Ibu yang mesti waspada tingkat tinggi, sangat yakin bahwa huru-hara dan fitnah akhir zaman itu kitalah yang menghadapinya, dan sekarang sedang berjalan proses huru-hara akhir zaman. Harusnya semangat mereka beragama, hebatnya mereka menjalani hari-hari dan hidup mereka untuk mendapatkan ridha Allah, memperbanyak pahala, dan untuk paling berprestasi di mata Allah. Harusnya kita yang punya semangat tersebut. Betulkah begitu Bapak Ibu? Tapi apa kenyataannya? Kenyataannya kata Rasulullah, iqtarabatis sa'ah wa la yazdaduna minad dunya illa hirsa. Saat kiamat sudah semakin dekat,
umatku akan semakin kemaruk dengan dunia, semakin bernafsu mendapatkan dunia, semakin bersemangat mendapatkan dunia, jabatan, harta, pangkat, kedudukan dan sebagainya, semakin semangat. Wala yazdaduna minallahi illa bu'da. Sementara kemesraan mereka, hubungan mereka dengan Allah semakin jauh. Pengorbanan mereka, perjuangan mereka untuk membela dan menegakkan agama Allah semakin lemah dan rapuh. Begitu kondisi umatku di akhir zaman, kata Nabi. Betul apa betul? Benar apa tidak? Ini keadaannya. Padahal seharusnya saat kita melihat tanda-tanda bahwa tanda-tanda itu mayoritas terjadi di zaman kita, kita ini sudah tidak lagi seperti yang disindirkan Nabi. Kita cinta akhirat, kita memburu surga karena kita yakin dunia sudah akan berakhir, kiamat tak lama lagi. Maka kita jadikan kehidupan yang sesaat tersisa ini tidak tersia-siakan. Siang kita hidupkan dengan pengorbanan, dengan perjuangan, dengan ibadah. Malam kita hidupkan dengan zikir, dengan tahajud, dengan amalan-amalan sebagai seorang abidullah. Bapak Ibu yang kami muliakan, sekarang saya bertanya pada Bapak Ibu, mohon dijawab. Saat saya duduk di atas kursi ceramah ini, Bapak Ibu semuanya yakin apa tidak ya bahwa memang kita sekarang ini sedang benar-benar di akhir zaman? Yakin apa belum? Bilang yang benar. Kalau belum saya yakinkan. Kalau udah yakin gak perlu lagi diyakinkan. Yakin apa belum? Cuma 7 orang yang jawab. Sekarang saya tahu orang Melayu itu begitu kebiasaannya, Pak. Malu untuk berterus terang. Sekarang saya perjelas sajalah. Saya sebutkan beberapa contoh buat Bapak Ibu agar Ibu benar-benar, Bapak-bapak benar-benar tidak ada keraguan lagi. Bana buku di akhir zaman. Benar ini akhir zaman. Benar, tak lama lagi Allah akan hancurkan alam semesta ini. Saya berikan bukti-bukti dan dalil-dalil yang tidak bisa dibantah oleh siapapun di muka bumi ini. Insya Allah Ta'ala. Kita masuk isya jam berapa? 4.2. Oke, ada waktu kita lumayan memulai contoh pertama. Bu, dulu negeri Arab kaya apa miskin? Sebelum minyak bumi ditemukan, kaya apa miskin? Miskin ya. Nama negeri Arab dulu masih Jazirah Arabiah atau Jazirah Arab. Baik. Sepanjang sejarahnya Arab miskin. Di zaman Nabi Arab miskin. Sebelum minyak bumi ditemukan ribuan tahun, Arab tetap miskin. Betul tidak? Dan Nabi ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ada tidak tanda-tanda bahwa kiamat sudah sangat dekat? Kalau itu tandanya sudah terjadi, berarti kiamat sudah sangat dekat sekali ya Rasul. Rasul menjawab, ada. Apa itu ya Rasulullah? Nabi menjawab 2 saja. Pertama kata Nabi, awasi oleh kalian. Kalau wanita-wanita biasa, wanita-wanita kampung, wanita desa melahirkan para raja-raja. Dan yang kedua kata Nabi, kalau suatu kaum yang kere dan miskin, mereka hanya sebatas penggembala ternak, saking miskinnya mereka tidak mampu membeli alas kaki dan mereka bertelanjang dada. Saking miskinnya tuh, terumpa sini tabali dia tuh. Dan mereka bertelanjang dada. Tapi tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi pencakar langit. Tersirat dalam pesan Nabi ini, awas, jika zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Wahai Bapak Ibu, hadis ini riwayat Imam Muslim, diceritakan oleh Umar bin Khattab. Adapun di dalam riwayat Bukhari diceritakan oleh Abu Hurairah. Bertanyalah
Abdullah ibnu Abbas kepada Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Ya Rasul, siapakah yang kau maksud? Suatu kaum mereka miskin, kere, hanya sebatas penggembala ternak, dan mereka tidak beralas kaki, bertelanjang dada. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi pencakar langit. Bahwa jika zaman itu sudah kami temukan, berarti jarak antara kami dengan kiamat sudah sangat dekat. Ya Rasulullah, katakan pada kami, kaum yang mana yang kau maksud itu ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Humul Arab." Mereka adalah bangsa Arab. Tadi Bapak Ibu sudah jawab. Arab dari zaman Nabi Muhammad sampai minyak bumi ditemukan miskin. Lihat sekarang faktanya. Setelah minyak bumi ditemukan, Arab atau Jazirah Arabiah langsung berubah ya Pak ya, menjadi negara terkaya di dunia. Mereka pecah, mendirikan negara masing-masing. Dan ini seluruhnya negara-negara terkaya di dunia. Negara terkaya nomor 1 di dunia dari pecahan Jazirah Arab, 1 Qatar. Nomor 2 Bahrain. Yang ketiga Kuwait. Yang keempat Uni Emirat Arab. Yang kelima Arab Saudi. Yang keenam Oman. Betul Pak? 6 negara ini adalah negara-negara terkaya di dunia. Padahal dulu bansai. Bapak Ibu yang kami muliakan, coba Bapak Ibu lihat sekarang apa perannya orang Arab. Mereka sedang berlomba gila-gilaan mempercantik negara mereka masing-masing, apalagi kota-kota besar mereka. Mereka sulap kota-kota mereka, mengalahkan Eropa Pak, mengalahkan Amerika Bu. Mereka berlomba-lomba di kota-kota besar mereka mendirikan gedung-gedung tinggi pencakar langit. Alah, tidak usah jauh-jauh lah. Awak kita lihat saja Makkah hari ini Bapak Ibu. Makkah hari ini, Masjidil Haram yang ada Ka'bah di dalamnya, apa yang dibuat oleh kerajaan Arab Saudi sekitar Masjidil Haram. Bapak Ibu yang sudah pulang dari tanah suci, apa yang Bapak Ibu saksikan di tanah suci, khususnya Makkah, di sekitar Masjidil Haram? Apa yang Bapak Ibu saksikan? Pemerintah kerajaan Arab Saudi membangun gedung-gedung tinggi pencakar langit. Betul Bu? Bukit-bukit mereka hilangkan, diganti dengan hotel-hotel dan gedung-gedung maha mewah yang harganya gila-gilaan. Itu Makkah. Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi yang begitu megah, tidak ada masjid yang lebih indah daripada Masjid Nabawi. Menaranya yang khas dan unik. Dulu ketika masuk Madinah Bu, dari jauh sudah nampak menara-menara masjid yang mewah. Masjid yang mewah itu sendiri nampak dari jauh dengan lampu-lampunya yang indah. Tapi sekarang wahai Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masuk Madinah, udah dekat dengan Masjid Nabawinya, Masjid Nabawi tetap tidak nampak. Kenapa? Karena di sekitar Masjid Nabawi Pak dibangun gedung-gedung tinggi pencakar langit, hotel-hotel bintang 5 yang mewah. Mereka saling bersaing dalam memanjakan jamaah yang akan menjadi tetamu. Luar biasa Madinah. Ini baru Mekah Madinah. Ibu kota Riyadh bagaimana ceritanya? Dulu ketika Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur untuk memimpin ibu kota Arab Saudi yaitu Riyadh. Di tangan Pangeran Salman sebagai gubernur ibu kota Riyadh disulap oleh beliau menjadi kota maha canggih, mengalahkan kota-kota besar Eropa dan Amerika. Sekarang apalagi makin jadi Bapak Ibu. Jeddah bagaimana? Jangan ditanya oleh Bapak Ibu. Ibu kota Jeddah hari ini terus bergeliat dengan pembangunan-pembangunan yang memukau dan menakjubkan. Itu Arab Saudi ya Bu. Lah bara orang di antara ibu yang pai ke tanah suci. Alah di zaman kini tidak napai awak. Cari lihat saya di YouTube. Buka sajalah Arab Saudi, kota-kota besar Arab Saudi. Lihat
Kota-kota Eropa lewat Bapak Ibu, lewat semuanya. Sekarang ini Arab Saudi, sebegitu hebatnya Arab Saudi, ternyata ada negara tetangga di sebelahnya yang juga negara Arab, yaitu Kuwait. Kuwait Pak mengalahkan Arab Saudi dengan sangat cepat dan pesat. Kota-kota besar di Kuwait dibangun, membuat Arab Saudi sampai hari ini belum bisa mengungguli Kuwait. Sebegitu hebatnya Kuwait dengan pembangunan-pembangunan yang menakjubkan. Ternyata Kuwait harus angkat topi, harus angkat tangan dengan negara Arab sebelahnya yang lebih canggih daripada Kuwait, yaitu Bahrain. Bahrain sendiri sudah dianggap dan dijadikan sebagai salah satu surga Firdaus dunia yang dituju oleh para pencinta dunia dan pencari maksiat. Kalau mau, datanglah ke Bahrain dengan model pembangunan yang sangat menakjubkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, Bahrain ternyata harus mengaku kalah dengan negara Arab sebelahnya. Dan ini yang paling terkenal ya, Uni Emirat Arab. Kalau saya sudah datang Pak, langsung ke Uni Emirat Arab dan bahkan ke Qatar. Saya juga sudah main-main ke Qatar, bervideo di sana, ambil foto-foto di sana. Ada lebih kurang berapa itu? 5 hari 1 minggu saya di Qatar. Sementara di Dubai dan di Abu Dhabi, yaitu ibu kotanya Uni Emirat Arab, saya bersama istri kami berangkat ke sana. Diundang oleh komunitas muslim di situ Pak, ceramah selama 5 hari 5 malam. Disponsori oleh Duta Besar Republik Indonesia di sana. Di sela-sela saya ceramah, saya diajak keliling-keliling ibu kota Uni Emirat Arab, itu Abu Dhabi. Onde-mande Pak, ampun namanya aku kalau aku sedang di Arab. Serius, semua pemandangan membuat saya tak percaya kalau saya sedang ada di negeri Arab. Di mana sudut saya pengen foto di sana. Ya, ini istri saya bawa, tanya sama beliau, ya benarkah? Ya ada foto-fotonya sekarang Pak. Bahkan di Abu Dhabi itu terdapat hotel bintang 7. Dari jauh sudah kelihatan bagaikan bangunan tinggi mewah besar seperti berbungkus emas. Masuk kami ke dalam Pak. Ibu tahu berapa biaya kamar hotel itu nginap 1 malam? Bu? Oi Ibu. Bu? Ini tak Bu? Ini Ibu ikut ke kelebihannya Pak. Indah wajahnya muntah sudah. Amo sedang majak ibu muntah ini wah. Ibu dangan mulu deh. Ya Bu. Hanya Bu tadi Bu. Enggak tahu yang terakhir saya nyambung ya. Saya bertanya kepada ibu, berapa harga nginap di hotel bintang 7 di Abu Dhabi itu 1 malam? Bara biar nginapnya. Tahu enggak Bu? Harga kamar nginap 1 malam di hotel itu di Abu Dhabi, yang kamar standar menengah ke bawah ya, hanya 125 juta rupiah 1 malam. Berapa? Hanya 125 juta rupiah 1 malam. Entah dari apa kamarnya dibuat, entah apa hidangan yang mereka siapkan. Yang jelas ketika kami ditawarkan minum secangkir kopi di dalam hotel tersebut, saya mengatakan no thanks, karena mereka nggak mau pakai bahasa Arab. La syukron itu nggak perlu bagi mereka. Mereka maunya bahasa Inggris. Ditawarkan secangkir kopi, 1 gelas. Would you like to drink some coffee please, katanya. A glass of coffee? No thanks, saya katakan. Tak karena musuh kampung melihat keluar sekali. Orang Paris Bu, wajar kan? Orang Paris. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, saya katakan tidak. Kenapa? Saya katakan tidak. Saya tahu rasa kopi Arab itu sangat tidak enak Pak. Jadi sekarang ditawarkan. Ketika saya katakan tidak, gaet saya mengatakan syukur Ustadz tak mau minum kopi di hotel ini. Kalau sempat Ustadz katakan iya, bocor kantong kami Ustadz, katanya. Kenapa saya bilang? 1 gelas kopi di hotel ini Ustadz harganya 5 juta rupiah. Kenapa mahal sekali, saya katakan? Ustadz, kopi di sini beda dengan kopi di seluruh dunia.
Kopi di sini bagian atasnya diserakkan serbuk emas yang dapat larut dalam lambung. Serbuk emas mau ditapuang pak, diserakkan di kopi itu minumlah, nyo larut dalam lambung tuh. Apa pikir hati saya? Untung tak saya minum. Kalau saya minum apa gunanya? Diminum kuning hari ini, besok keluar sama kuning dengan kuning-kuning yang lain. Harganya 5 juta. Saya katakan tidak. Alhamdulillah istri saya juga mengatakan tidak. Selamat kami. Dan di dalam hotel itu pak, terdapat satu-satunya di dunia mesin ATM emas. Mesin ATM itu saja dari Amih. Kalau dimasukkan kartu ATM oleh penduduk yang kaya-kaya di sana, yang keluar bukan dolar, yang keluar bukan duit. Bapak ibu tahu yang keluar emas batangan 1 kilo, 2 kilo, Amih yang keluar pak dari mesin ATM itu. Itu di Abu Dhabi. Kami keliling puas-puas. Kemudian setelah itu saya dan istri pun diajak jalan-jalan ke Dubai. Di Dubai biji mata kami berdua sama-sama ingin keluar dari tempatnya. Tabulala icik mataku muncul mengangun mande di bawah ini. Wahai bapak ibu, ada apa di Dubai? Disitulah terdapat gedung tertinggi nomor 1 di dunia. Di dunia! Gedung nomor 1 ternyata bukan di Amerika, bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan di Paris, bukan di Sydney, bukan di Melbourne, bukan di mana-mana negara-negara hebat, tapi ternyata di negeri Arab, tepatnya di Dubai, kotanya Uni Emirat Arab. Tingginya gedung itu adalah 828 meter. Nama gedungnya Burj Khalifah. Satu film James Bond atau film-film hebat pasti pakai gedung itu. Ya Bapak Ibu, kami berfoto-foto ria di bawah, kami bervideo-video di bawah. Lalu saya berkata, kayaknya gedung ini terbakar. Oh bukan Ustaz, kata guide saya, itu bukan terbakar. Yang mengitari gedung itu adalah awan katanya. Saking tingginya awan sih di pinggang hotel gedung tersebut. Ya Allah ya Rabb, ini negeri Arab. Wahai Bapak Ibu, apakah perlombaan negeri Arab ini membangun gedung-gedung tinggi selesai? Tidak. Hari ini sampai sekarang di tepi Laut Merah di kota Jeddah dekat dengan King Abdul Aziz Airport sedang berlangsung pembangunan yang direncanakan lebih tinggi dari yang di Dubai. Yang di Dubai tadi barat tingginya 828 meter. Yang dibangun dan sedang berjalan di tepi Laut Merah kota Jeddah, dibangun oleh orang terkaya nomor 1 Arab Saudi, namanya Pangeran Walid bin Talal. Beliau ini membangun gedung yang ketinggiannya 1,2 kilometer. Gedung tingginya 1,2 kilometer. Kalau Bapak ke mendarat tuh di airport King Abdul Aziz, langsung mencari ke sebelah suhu, di tepi Laut Merah sedang ada pembangunan yang sangat hebat sedang berjalan hampir menuju puncak ini lah. Tahu tidak berapa habis biayanya? Diperkirakan biayanya habis lebih kurang 120 triliun rupiah uang kita. 1 triliun itu 1000 juta. 1000 miliar. 1000 miliar. Iko 120 triliun. Kalau dibalikan ke rupiah Palembang, hilang Padang Panjang. Wahai Bapak Ibu, Arab Saudi. Tiba-tiba saya dengar kabar, dapat berita di majalah Asy-Syarqul Awsat, Kuwait juga sedang membangun gedung di atas 1 kilometer. Yuwana balom-balomba orang Arab kok Pak. Menjelang kami pulang, saya dikasih hadiah oleh konsulat jenderal yang ada di Dubai berupa buku mewah lebih kurang sebesar inilah, tebalnya kurang sedikit dari ini. Buku itu full color, cerita tentang Arab zaman dulu dan Arab terkini. Pas kami buka halaman pertama, saya terkaget, ternyata foto yang terpampang di halaman pertama hitam putih. Foto itu tertulis Arab zaman dulu. Situ bahasa Inggris dengan bahasa Arab Pak di buku itu. Di bawah tahun 1969. Alulaye mulai itu. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, di foto itu apa yang membuat saya terkejut? Penggembala ternak sedang menghalau ternaknya dengan entah tongkat, entah ranting itu. Sementara negeri gurun Sahara yang luas, ternak yang sedang dihalau, saya perhatikan baik-baik tapak kaki penggembala itu, tidak bata rompa doa. Dan saya perhatikan mereka hanya pakai rompi,
pakai rompi, indak kaos dalam, indak pakai baju, berarti kan telanjang dado. Maka hadis yang tadi kita bacakan di awal-awal ngaji ketemu. Suatu kaum yang miskin, kere, mereka hanya penggembala ternak kata Nabi, tidak beralas kaki, bertelanjang dada, mendadak dan tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan mereka sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi pencakar langit. Awas, jika zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Zaman awak beda tu. Zaman kita apa tidak itu? Maka Arab yang dimaksud Nabi sebagai pertanda kiamat sangat dekat adalah azab Arab yang di zaman sekarang. Satu contoh baru itu ala cukik tu alun tu. Alun picayo je lah. Picayo ala cukik alun. Jadilah kemudian itu. Kita tambah nanti setelah solat Isya. Kita solat Isya dulu ya Bu ya. Habis solat Isya kita bantai. Tidak lama doh sampai selesai saja. Ya, baik. Cukup sampai di sini, kita kafaratul majlis sebentar.